Oke, balik lagi sama gua ya Denberg di Deadship ID. Jadi di sini kita bakal bahas worth it atau enggak sih kalau kalian mau mining di 2022 gitu. Jadi sebelum kalian terjun gitu ke dunia cangkul mencangkul dan menjadi kaum rebahan, ini bisa kalian pertimbangkan dari apa yang gua kasih tahu ke kalian ya. Jadi pertama kalau kalian pengen riset ini bisa gua saranin kalian ke website What to Mine. Jadi kalau diartikan secara harfiah ini adalah eh, apa yang harus ditambang gitu. Dan ini adalah halaman depannya dan gue bilang ini cukup informatif ya, koin-koinnya jelas semua gitu. Datanya jelas semua, diff-nya jelas semua ya. Jadi misalkan di sini ETH, ini diff-nya sekarang ada di 12,5 gitu. Kemudian estimasinya berapa gitu. Jadi kemudian di atasnya itu ada kalkulatornya ya. Jadi kalkulatornya ini ada algonya yang warna biru ini. Algonya kemudian ada hash rate-nya, kecepatannya gitu. Kemudian ada watt-nya. Gua bilang sih ini cukup informatif ya. Kemudian kalau kalian pengen lihat VGA apa yang pengen diambil, ini cukup cukup informatif ya. Walaupun gua gak nyaranin yang kolom-kolom bawah kayak gini ya. Kurang aja gitu, kurang profit kalau lu ngejarin eh ROI atau balik modalnya. Contohin aja kayak R9 ya. R9 380 4 GB, profitable-nya itu paling profit ETC di 0,06. Lu bandingin 0,06 itu berapa, Bro? 600 perak mungkin. Dan tahunnya ini 2015. Jadi VGA-nya ini udah seenggaknya 6 tahun umurnya. Jadi iya, gua bilang ini gak worth. Jadi minimal lu ambil RDNA itu lah ya kalau budget ya. Jangan ngambil RX 580 atau 480 karena setupnya itu setahu gua itu ribet ya. Jadi kalau RDNA itu dia udah disupport sama Nice Hash Quake Miner, jadi tinggal lo klik-klik doang udah jalan gitu. Iya, enaknya sekarang iya begitu. Setupnya gak ribet. Kalau lu pakai VGA yang kekinian tentunya. Jadi di sini ini ada beberapa kolom ya, kolom model, kemudian release date, hash rate, kemudian revenue. Revenue ini pendapatan kotornya ya, profit ini pendapatan bersihnya. Kemudian ada list top coin yang buat di mining itu yang mana yang paling profit. Jadi kemudian di atasnya kalian bisa lihat ini power cost. Jadi ini kira-kira biaya listriknya berapa ya. Jadi ya ini bisa jadi acuan walau gak pasti-pasti amat ya, karena di sini VGA itu performanya gak ada yang identik ya. Walaupun margin errornya itu tipis gitu, nggak jauh-jauh amat. Jadi ini bisa tetap jadi referensi, tapi bukan jadi benar-benar acuan tok gitu. Pasti kayak begini performa yang kalian dapetin. Entah bisa dari OC kalian yang salah nantinya atau gimana gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Kemudian ya kita balik lagi ke sini ya, ke what to mine ya. Di sini ada yang namanya diff. Jadi diff itu adalah tingkat kesulitannya. Jadi kalian itu kalau mining yang kalian kerjain itu gabut juga ya kalau gua bilang ya. Kalian itu disuruh menyelesaikan persoalan gitu. Persoalan yang nggak jelas saya. Yang nggak jelas bakal dipakai buat apa. Jadi sedikit trivia aja, gua kenal kripto itu ketika price point BTC di 1 juta ya. Di awal-awal 1 juta gitu. Terus gua dikasih tahu temen gua ya, mau diajak gitu, mau beli Bitcoin nggak gitu. Dia bilang jelasin Bitcoin itu miningnya itu eh gimana ya gua bilangnya ya, lu disuruh buat ngebantu ngejawab persoalan-persoalan sulit ya,
yang cuma bisa dilakukan oleh si komputer buat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia nyata. Wow, keren sekali coy. Ya bisa jadi penerapannya ntar kan buat ini, buat menyelesaikan permasalahan untuk menemukan obat-obat dari penyakit yang belum ditemukan gitu kan. Ya tapi faktanya di sini ya lu cuma ngitung-ngitungin hal-hal yang gue bilang nggak jelas, buat apa dihitung ya kan. Itu doang sih. Ya akhirnya ya lu intinya ngabisin listrik doang sih. Terus dia dihadiahin kayak koin-koin ini ya. Yang akhirnya setelah yang lama akhirnya gambaran publik terhadap kripto ini masuk ke titik yang rendah kalau gue bilang. Terutama ketika ini ada isu dari miner-miner yang maling listrik lah, pemanasan global lah, banyak lah pokoknya. Atau dari isu-isu kayak harga VGA naik gara-gara miner gitu kan. Padahal scalper juga termasuk sih. Yang gue jelasin lagi di video-video sebelumnya bahwa semua pihak terlibat dalam penaikan harga VGA ini. Yang untungnya tren sekarang sudah berangsur turun gitu. Nah, sekarang ketika lu mining, lu boleh udah dapet ya mau ngambil VGA apa dari di sini ya kan. Ini belum tentu hitungannya bakal mirip. Karena balik lagi di sini ada yang namanya div. Tingkat kesulitannya untuk VGA lu nyelesain tugasnya, job yang dikasih ketika mining. Dan ini gue berani bilang ini selalu berubah, dan selalu berubahnya itu bukan berarti bisa turun bro. Itu cenderung naik. Dia bisa aja turun dikit gitu, terus naik, cenderung naik aja gitu ke atas terus. Jadi kalau jangka panjangnya dia naik, kalau hariannya ya kayak ini, kayak ini ya, kayak harga kripto atau ke harga bursa saham, bisa aja dia turun naik, tapi secara keseluruhan dia gak ada turunnya, dia naik terus gitu. Jadi yang lu hitung lu bakal balik modal 1,5 tahun, bisa jadi lu bisa jadi 3 tahun balik modal gitu. Makanya di sini gue pikir lu harus tahu dulu, lu harus riset dulu sebelum lu berpikir buat terjun ke dunia mining. Jadi itu dari sisi div, dari sisi pandangan publik ya. Karena di sini kan sebagai mata uang gue juga gak jelas sih. Karena dari performanya selama nyari 1 dekade ini koin-koin ini gak ada yang benar-benar stabil gitu sebagai mata uang. Jadi dia ini posisinya lemah. Makanya negara-negara juga gak ada yang mau nerima ya. Kecuali ada beberapa negara yang ya hancur jadinya, inflasi gitu kan, gara-gara masukin kripto dan penambang-penambangnya. Ya gue gak tahu juga ya kenapa negara itu bisa berpikir kayak gitu ya, atau kena hype ya gue bilang. Tapi mau gimana lagi ya kan. Jadi itu salah satu hitungannya. Dan ini kalau lu punya uang dingin, ini antara bisa atau enggak ya, gua nyaranin ke lu ya. Karena ya itu uang lu kalau buat masuk ke miningnya gitu. Gua cuma bisa ngasih tahu dan ngasih saran dari pandangan gua aja gitu. Dan belum lagi untuk ETH, ini bakal post itu kalau nggak salah di second half dari 2022. Jadi kemungkinan besar paling cepet Juni, dan bisa lebih cepat lagi ya. Jadi kalau lo ngejar balik modal, ya gua bilang susah ya buat di 2022. Walaupun tetap ada kemungkinan diundur. Tapi faktanya di sini ya, teknologinya itu udah ada buat ke pos. Jadi bukan kayak tahun 2016, 2017 ya. Ini kalau koinnya pengen tetap relevan ya, dan pandangan publiknya tetap baik gitu, dia mau gak mau harus beralih ke POS, Proof of Stake, metode nambangnya gitu. Dan ini yang sedang dilakukan oleh si developer ETH-nya ini. Dia udah ada di testnet kalau gua gak salah ya. Jadi teknologinya udah ada. Jadi lu kalau mikir bakal diundur aja sampai gak jadi kayak gitu, itu udah jalan bro.
teknologinya tuh udah ada gitu. Ini lagi simulasi. Jadi ya itu harus lo pikirin. Kalau ETH udah nggak bisa ditambang lagi, lu mau kemana gitu? Lo harus pikir mau nambang kemana. Sedangkan yang harganya stabil-stabil aja itu ya antara BTC sama ETH gitu. Koin-koin micin ya boleh aja di mining, tapi ya tahu sendiri kan, volume dagangnya kurang berarti. Yang paling kenceng kan itu ya ETH, BTC, ETH, BTC gitu. Walaupun ya tentunya tergantung main kripto juga ya, yang trading pakai koinnya. Jadi itu faktor yang lo mesti tahu. Kemudian kita langsung ke Topet Pool aja lah. Tokopedia.com gitu kan. Ini kita hitungan kasarnya aja ya, mining rig gitu. Inilah. Mining rig mining gini kan, 85 juta, wow. 30 juta, wow. 6,6 sampai 8 juta, wow. Apaan itu, Bro? 6,6 sampai 8 juta 6 rig gitu. 6 VGA kayak gitu. Oke, kira-kira 97 juta, wow. 128 juta, wow. Nah, ini kalau gua bilang ya, ini pendapat pribadi, kalau lu pengen mining, ya lu nggak usah beli yang build udah jadi kayak gini. Karena biasanya marginnya itu yang diambil cukup gede. Belum lagi di sini income-nya ini wow sekali ya. Bukan kadang sih, sering yang ada itu yang ditampilin nggak relevan income-nya itu. Karena dia bisa aja nampilin harga saat harga spike tertinggi, ditampilin jadi banner jualan gitu kan. Ya padahal ketika lu cek ya, pendapatan aslinya ya jauh gitu, bisa jadi setengah dari yang ditampilin sama penjual-penjual di sini gitu. Jadi ya lo harus riset matang-matang ya. Dan sebagai usaha ya, namanya usaha pasti ada hambatan ya kan. Jadi bisa jadi riser lo gosong ya, boardnya gosong, motherboardnya gosong, PSU-nya gosong, listrik rumah lo gak stabil gitu kan. Ya mau gimana gitu. Kalau lu punya budget kayak gini di 78 sampai 100 juta kayak gini dan lu pengen rebahan gitu kan, ya gak harus mining sih gua bilang. Ada di kamus bahasa Indonesia ya, kamus besar bahasa Indonesia ada istilah yang disebut sebagai karyawan gitu. Keren sekali loh. Kalian bisa cari di sana definisi karyawan itu kayak gimana. Wow, kalian bisa rebahan. Luar biasa. Jadi ya kalau kalian hitungannya pengen jadi pemasukan utama itu ya, dengan modal yang beginilah ya kan, yang tertampil di sini, kalian bisa hitung sendiri nanti bakal worth yang mana, kalian buka usaha atau buka mining gitu, beli mining rig dengan kondisi sekarang. Makanya gue pikir lu harus riset matang-matang sebelum memantapkan diri buat masuk ke dunia mining. Karena ya balik lagi gue bilang itu gak seindah yang lu bayangin gitu kan. Pasti ya tiap usaha pasti ada hambatan, tapi kalau untuk mining kayak gini lu harus riset yang lebih lagi. Lu harus paham gitu kan. Lu harus expect kendala apa yang bakal terjadi gitu. Lebih baik lagi kalau lu miningnya ini eh ada mentor ya kalau gua bilang. Walaupun ya manusia ya kan bisa aja nusuk dari belakang. Walaupun tiap usaha juga kalau pakai mentor juga bisa aja ditusuk dari belakang juga ya kan. Tapi kalau dari kondisinya ya gua kalau lu pakai duit panas ya, duit buat ini, buat dapatnya dari pinjol, dari bank gitu kan, dari pinjaman lah intinya ya. Gua saranin sih ya jangan gitu.
atau pakai duit panasnya dari memang buat kebutuhan tier 1 sandang pangan papan, gua pikir ya jangan. Ini mining ini khusus buat yang punya uang dingin buat build yang kayak ginian. Kalau di 2022 ya. Kalau di 2017, 2018 itu udah ROI semua mereka. Mereka udah ngerasain pahit manisnya gitu. Yang namanya usaha kan ya lu itu mikirin gimana bisa survive dulu. Dan akhirnya mungkin ada manisnya atau mungkin bisa jadi lu gak survive. Nah, makanya di sini kesimpulan gua ya lu riset yang matang gitu kalau beneran niat, dan walau secara pribadi ya gua mikir lu mending usaha lain sih daripada mining kalau di modal kayak gini ya. Karena ya dengan faktor-faktor yang udah gua jelasin tadi gitu ya kan. Ya gua mikirnya lebih enak aja kalau bisa lu pakai buat ke yang lain gitu. Karena bedanya ini dengan usaha, Bro. Usaha itu lu jelas dapatnya berapa, modalnya berapa gitu kan. Lu riset juga jelas. Tapi kalau barang ini, Bro, ini ini itu lu tweetan satu orang bisa ngedropin harga loh. Tweetan satu orang yang lu gak kenal gitu. Bukan siapa-siapa lu. Makanya gue bilang ini terlalu random kalau lu mau dijadiin pemasukan utama. Tapi ya kalau lu ada uang dingin, gue bilangin memang nggak masalah hilang gitu uangnya. Lu nggak bakal dendam, nggak bakal sakit hati gitu kan. Ya silahkan gas saja gitu kan. Gue nggak maksa maksa kalau mining itu jelek gitu kan. Ya selama ada profit ya kan, kenapa enggak gitu. Mungkin batas sini aja ya yang gue bilang. Jangan lupa kalau informatif ya kan, berguna buat kalian, di subscribe, di like dan share biar gue tahu gue bisa terus buat konten-konten kayak gini. See you next time.